Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Nurih Iza dari kelas 11 OTKP 2. Kali ini saya ingin membahas materi dengan tema Sistem Penggajian Pegawai. Apa itu sistem penggajian pegawai? Sistem penggajian pegawai atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji adalah bentuk pembayaran secara rutin dari perusahaan berdasarkan kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Gaji tersebut diberikan sebagai bentuk balas jasa dari tenaga yang sudah dikeluarkan untuk perusahaan tersebut. Dasar Hukum Penggajian Pegawai 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sistem penggajian ada 3, yaitu 1. Sistem penggajian skala tunggal, yang kedua sistem penggajian skala ganda, yang ketiga sistem penggajian campuran. Sistem penggajian yang ditetapkan di Indonesia ialah gabungan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Sistem penggajian skala tunggal di mana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama tanpa mempertimbangkan sifat dan tanggung jawab pekerjaan. Sistem penggajian skala ganda di mana gaji diberikan berdasarkan jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan prestasi yang diraih. Selanjutnya, sistem penggajian campuran. Sistem ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada realisasinya, sistem ini menerapkan penggabungan sistem skala ganda dan campuran, yaitu pegawai dengan pangkat yang sama akan diberikan gaji yang sama, namun terdapat tunjangan tertentu apabila ada beberapa beban tanggung jawab yang berbeda. Pola dasar perhitungan gaji pegawai. 1. Upah atau gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan atau tugas. Kedua, kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan produktivitas kerja. Ketiga, peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan negara dan penampilan individu pegawai. Keempat, peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis permanen. Kelima, adanya ukuran yang stabil dari penghasilan hasil kerja. Sistem penggajian pegawai di Indonesia sendiri sudah diatur berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan 1. Golongan, 2. Jabatan, ketiga masa kerja, keempat pendidikan, dan kelima kompetensi atau skill. Peraturan sistem penggajian yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa aturan pemerintah yang mengatur sistem penggajian karyawan di Indonesia. Hal ini diberlakukan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia agar sesuai kelayakan. Dapat kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga harus diatur secara tegas mengenai peraturan penggajiannya. Berikut ini garis besar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. 1. Upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Pasal 17 Ayat 1. 2. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. Pasal 17 Ayat 2. Ketiga, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Pasal 18. Keempat, pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Pasal 21. Kelima, dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diluangkan oleh pekerja atau buruh
pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak. Setiap perusahaan pastinya memiliki sistem penggajian karyawan yang berbeda-beda, entah menggunakan Excel maupun menggunakan software khusus. Secara umum, beginilah sistem penggajian karyawan yang berlaku di suatu perusahaan. 1. Untuk menghitung gaji karyawan, tim HRD akan memperoleh data konstan dan data variabel yang sudah valid agar dapat diproses untuk menentukan gaji karyawan per orang. 2. Lalu tim HRD akan menghitung pajak penghasilan karyawan sesuai status jabatan maupun keluarga. Ketiga, setelah itu tim HRD mendapatkan rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, serta membuat slip dan daftar gaji seluruh karyawan. Keempat, perhitungan gaji tersebut kemudian direvisi oleh bagian divisi keuangan perusahaan. Kelima, apabila tidak ada kesalahan, tim HRD akan membuat cek tunai yang berisi jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan untuk diproses. Keenam, terakhir, tim HRD akan melakukan cek tunai mentransfernya ke bank mitra agar dapat ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Demikian sedikit penjelasan mengenai sistem penggajian pegawai dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.